Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yahya, absen 23, kelas 11-3. Saya akan menjelaskan pendahuluan dari bab pertama, latar belakang. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan modern. Proses pembelajaran menjadi lebih mudah karena adanya internet, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, di sisi lain, perkembangan juga menimbulkan berbagai macam persoalan seperti kurangnya etika dalam belajar, rendahnya rasa hormat kepada guru, serta meningkatnya perilaku individualis di kalangan pelajar. Pendidikan saat ini sering lebih menekankan pada pencapaian akademik dibanding pembentukan karakter. Padahal keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tingginya ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh akhlak dan sikap peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara ilmu dan moral itu. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai salah satu ulama besar Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pendidikan Islam melalui kitab Adab Al-Alim wa Al-Mu'alim. Dalam kitab tersebut dijelaskan berbagai adab dan etika yang harus dimiliki oleh guru maupun murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan penuh keberkahan. Pemikiran beliau masih sangat relevan untuk diterapkan pada era modern karena mampu menjadi solusi dalam menghadapi krisis moral di dunia pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai relevansi pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari penting untuk dikaji agar nilai-nilai pendidikan karakter tetap terjaga di tengah perkembangan zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendrik Aditya Prasetyo, absen 18 dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang pertama, latar belakang kehidupan. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama yang memiliki tradisi pendidikan Islam yang kuat. Ayahnya, Kiai Haji Asy'ari, adalah pendiri pesantren di Jombang. Lingkungan keluarga dan pesantren membentuk beliau menjadi pribadi yang religius serta memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu sejak kecil. Lalu, pendidikan dan perjalanan menuntut ilmu. Beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren di Jawa seperti pesantren Wonokoyo, Langitan, dan Sewalan Panji. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Di sana, beliau belajar kepada banyak ulama besar dan mendalami ilmu fikih, hadis, tafsir, serta tasawuf. Pengalaman tersebut sangat memengaruhi pemikiran dan wawasan keislaman beliau. Lalu, peran dalam dunia pendidikan dan organisasi. Setelah kembali ke Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut NU pada tahun 1926 yang berperan penting dalam pendidikan dakwah dan perjuangan bangsa Indonesia. Lalu karya dan pemikiran. Kiai Haji Hashim Asy'ari menghasilkan berbagai karya tulis tentang pendidikan dan keislaman. Salah satu yang paling terkenal adalah kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim yang membahas etika guru dan murid. Dalam kitab tersebut, beliau menekankan pentingnya adab, keikhlasan serta akhlak yang baik dalam proses menuntut ilmu. Lalu wafat. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 di Jombang, Jawa Timur. Meskipun telah wafat, jasa dan pemikirannya tetap dikenang serta menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Warisan dan pengaruh. Warisan terbesar beliau adalah pesantren Tebu Ireng Nahdlatul Ulama, serta pemikiran tentang pendidikan dan akhlak. Nilai-nilai yang beliau ajarkan masih relevan hingga saat ini dan terus menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yosi Amra Taufik dari kelas 11 nomor 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kitab dan adab Al-Alim wal Al-Muta'alim. Kitab ini merupakan salah satu karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang secara khusus membahas tentang ilmu etika, moral, dan spiritual dalam dunia pendidikan Islam. Penulisan kitab ini bertujuan untuk memberikan panduan moral bagi pendidik dan pelajar agar proses belajar mengajar tidak sekedar transfer ilmu, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki karakter mulia. Prinsip utama yang ditekankan dalam kitab ini adalah menekankan adab di atas ilmu, di mana pencarian pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari keluruhan akhlak dan penyuci jiwa. Yang kedua ada isi dan pokok pemikiran kitab. Isi dari kitab ini mencakup berbagai dimensi etika pendidikan dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Penyatuan ilmu dan akhlak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa ilmu dan adab saling mendukung. Seorang penuntut ilmu dilarang hanya mengajar kecerdasan intelektual tanpa menghiasi diri dengan perilaku santun. 2. Meluruskan niat belajar. Beliau sangat menekankan pentingnya niat yang ikhlas semata-mata demi ibadah. Beliau secara tegas menolak orientasi belajar yang hanya untuk kepentingan duniawi. 3. Ada etika. Kitab ini mengatur hubungan harmonis antara murid dan guru serta tata cara memperlakukan sumber belajar seperti buku atau kitab. Penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat yang tinggi kepada pendidik dan menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat tercela. Perkenalkan, nama saya Bagus Kamal Subandi, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, perspektif pemikiran tokoh dengan era saat ini. Yang pertama, kondisi pendidikan di era modern. Era modern ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Dunia pendidikan mengalami banyak perubahan, mulai dari penggunaan internet, pembelajaran daring, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses belajar. Kemajuan tersebut memberikan banyak manfaat karena mempermudah akses ilmu pengetahuan dan mempercepat proses pembelajaran. Namun perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti menurunnya etika peserta didik, kurangnya rasa hormat kepada guru, penyalahgunaan teknologi, serta munculnya budaya insan dalam belajar. Banyak pelajar lebih fokus pada hasil akademik dibandingkan proses dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendidikan modern memerlukan keseimbangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan. Kemudian yang kedua, perspektif pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan modern. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Menurut beliau, ilmu tidak akan memberikan manfaat tanpa disertai akhlak yang baik. Perspektif ini masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Di tengah kemajuan teknologi, peserta didik seringkali memperoleh informasi dengan cepat tanpa memperhatikan etika dalam belajar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa seseorang murid harus memiliki sikap hormat kepada guru, disiplin, rendah hati, dan ikhlas dalam mencari ilmu. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis moral di era digital. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam pendidikan modern, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing karakter dan moral siswa. Oleh karena itu, konsep pendidikan yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih sangat sesuai diterapkan pada masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Zaira dari kelas 11 absen 3 akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan, yaitu pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim sangat relevan dengan pendidikan modern karena menekankan adab, akhlak, kedisiplinan, dan keikhlasan. Nilai-nilai ini menjadi solusi atas tantangan era digital seperti merosotnya etika siswa, kurangnya rasa hormat kepada guru, dan budaya belajar instan. Melalui konsep hubungan harmonis guru-murid dan pendidikan karakter, pemikiran ini terbukti layak diterapkan masa kini demi membentuk generasi yang cerdas, intelektual, sekaligus bermoral baik demi kemaslahatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu saran, yaitu pelajar dan pengajar masa kini disarankan untuk kembali mengedepankan adab, kebersihan hati, dan rasa hormat kepada guru agar ilmu yang diperoleh datang mendatangkan keberkahan. Generasi
Enta juga diharapkan meluruskan niat dan menjaga sifat tawadhu agar terhindar dari kesombongan atau penyalahgunaan ilmu untuk urusan duniawi. Selain itu, pembaca diajak mendalami karya ulama Nusantara serta mematukan tradisi ilmu yang santun dengan semangat belajar tinggi agar menjadi pribadi yang bermanfaat di era modern.